seluruh GKPB di seluruh Bali. Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik tetap sehat dan selalu sukacita. Adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu pagi ini, kita akan memakai panduan ibadah anak dan remaja dalam rangka Hari Doa Alkitab 2020 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan mulai ibadah kita, kakak mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan melalui pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Katakan matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Bapa, berkati Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dan biarlah kami dan hati kami hanya tertuju hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Yuk kita memuji Tuhan lagi lewat pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita melalui pujian firman Tuhan ku dengar.
Halo adik-adik, Shalom. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan hikmat-Mu supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang Tuhan firmankan boleh dapat kami mengerti dengan baik. Juga ya Tuhan, segala godaan gangguan yang ingin mengganggu kami pada saat ini, kami bersehati bersama-sama mengusirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Jo, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! ¡Pero qué rara es María!
Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate. Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos míos, pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos míos, pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. Nah adik-adik, tadi sudah menyaksikan tayangan film singkat ya. Itu judulnya Cuerdas. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya benang atau tali. Nah sebelum kita lanjut, kakak mau tanya dulu. Tadi ada anak gadis kecil yang sangat baik, itu kira-kira namanya siapa ya? Siapa bisa jawab? Iya betul, namanya Maria. Maria ini anak yang sangat baik, dia ceria, penuh semangat, dan tidak memilih-milih teman. Dia tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dia mau menerima teman barunya ini. Nah pada suatu saat gurunya mengajak teman barunya ini ke dalam kelas. Kemudian teman di kelasnya ini tidak ada yang begitu mau berteman dengannya. Tetapi Maria lain. Maria ini karena anak yang sangat ceria, sangat senang berteman, Maria mau mengajaknya bermain. Maria bahkan mau mengajarinya gimana caranya bermain. Walaupun anak ini mempunyai keterbatasan secara fisik. Anak ini duduk di kursi roda, kakinya tidak bisa digerakkan, tangannya juga nggak bisa digerakkan. Bahkan diajak ngomong, dia nggak nyaut. Dan juga nggak mau tersenyum. Tetapi Maria tidak putus asa. Maria sangat sabar sekali mengajari dan mengajak teman barunya ini untuk bermain. Sehingga sampai suatu saat anak ini mau tersenyum dan senang sekali berteman dengan Maria. Dan Maria ini adalah menjadi sahabatnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul Bersahabat dalam Firman. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Mari kita buka bersama-sama dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 17. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, dari kitab tersebut kita dapat belajar tentang dua hal. Yang pertama, ayat pertama sampai 8. Di situ Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan pohon anggur. Pohon anggur ini seumpama Tuhan Yesus. Dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Nah sekarang kakak mau tanya nih, kalau ranting-rantingnya itu tidak nempel pada batang pohonnya, kira-kira apa yang terjadi ya pada rantingnya ini? Iya, bagus. Rantingnya akan layu, tidak mau berbunga, bahkan tidak mau berbuah, bisa mati.
Nah, terus gimana caranya supaya bisa berbuah banyak? Rantingnya harus nempel di pohon anggurnya. Artinya, kita semua sebagai ranting-rantingnya ini harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak dekat dengan Tuhan Yesus, itu sama seperti ranting yang tidak mau nempel atau yang lepas dari batang pohonnya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus? Bisa adik-adik sebutkan? Iya, bagus. Yang pertama adalah membaca Alkitab setiap hari. Adik-adik sudah membaca Alkitab setiap hari? Luar biasa. Kalau adik-adik sudah membaca Alkitab setiap hari, itu berarti seperti ranting yang menempel di batang pohonnya. Kuat dia menempel. Apalagi kira-kira ya yang harus kita lakukan supaya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Ya, bagus. Rajin berdoa. Setiap hari berdoa. Karena dengan berdoa itu menguatkan iman kita, iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ada lagi? Ya, bernyanyi. Bernyanyi memuliakan Tuhan. Nyanyikanlah lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Gunakan suara adik-adik untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi. Ada lagi yang lainnya? Iya, rajin beribadah. Walaupun sekarang adik-adik kita semua nggak bisa ketemu di sekolah minggu, ibadahnya masih online. Tetapi supaya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, harus tetap beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita seperti ranting yang mau nempel dengan batang pohonnya. Yang kedua, dari ayat 9 sampai 17. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dan Tuhan Yesus tidak menyebut kita sebagai hamba lagi, tetapi sebagai sahabat. Adik-adik tahu apa itu sahabat? Ya, bagus. Teman yang setia. Dalam segala keadaan, sahabat ini selalu ada. Kalau kita punya pesta ulang tahun, kita undangkan sahabat kita, dia ada pada saat kita bersukaria. Tapi pada saat kita nggak punya bekal, waktu di sekolah misalnya, seorang sahabat pasti mau berbagi. Kemudian kalau misalnya ada teman kita yang malas belajar atau malas bikin PR, sebagai seorang sahabat, gimana sebaiknya? Ya, memberi semangat. Dan bahkan kalau bila perlu, kita bantu dia supaya dia mau belajar. Walaupun caranya masih dengan cara online, komunikasi. Nah, adik-adik, kita juga punya seorang sahabat yang sejati. Siapa namanya? Iya, Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah bisa menyebutkan namanya tadi berarti sudah menjadi sahabat dari Tuhan Yesus. Sahabat sejati kita ini, dia selalu ada dalam segala keadaan kita, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam sedih, walaupun dalam gembira juga. Nah, Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati mengorbankan dirinya. Harusnya kita yang dihukum karena dosa kita. Tetapi sebagai sahabat sejati, Tuhan Yesus yang mau berkorban, menjadi korban, dan mati di kayu salib karena pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah sahabat sejati. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Jadi, datanglah selalu kepada sahabat sejati kita ini. Bisa dalam bentuk
berdoa, menaikkan puji-pujian, dan penyembahan. Tuhan Yesus selalu ada setiap saat dan menerima kita dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Purwaning dari GKP Bedianapura. Nah adik-adik, tadi adik-adik kan sudah menyanyi, sudah mendengarkan firman. Apa ya tadi judulnya firman Tuhan hari ini? Pasti semua tahu ya. Nah adik-adik, sahabat itu sangat penting. Nah hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk membuat prakarya atau kreasi dari, nah ini coba lihat, dari gelas aqua atau gelas minum yang sudah tidak dipakai. Nah, kita akan membuat pin hari ini. Yang kakak, bagaimana caranya? Kakak kasih tahu dulu ya. Alat-alat yang digunakan, siapkan gelas bekas atau gelas yang baru juga boleh, gelas kaca juga boleh. Nah, yang digunakan untuk membuat lingkaran. Kemudian kita siapkan spidol untuk membuat lingkarannya. Kemudian adik-adik siapkan gunting untuk menggunting lingkarannya nanti. Nah, jangan lupa siapkan juga gambarnya yang akan kita gunting nanti untuk tengah-tengah pinnya anak-anak. Nah, siapkan lemnya untuk mengelem gambarnya nanti. Nah, siapkan juga double tip untuk mengisi di belakang pinnya anak-anak biar gambarnya bisa nempel. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan dulu ya. Nah, pertama siapkan dulu kertas. Boleh bupalo, boleh kertas manila, boleh karton. Nah, kemudian kita taruh. Nah, kemudian kita ambil spidolnya. Nah, kita buat lingkarannya ya. Nah, setelah lingkarannya jadi, kita akan gunting. Nah, seperti yang ini. Seperti contohnya kakak adik-adik ya. Kita gunting, ini yang sudah hampir jadi. Sudah siap tempat gambarnya. Nah, kemudian kita akan menggunting gambar yang ada, yang sudah kakak siapkan ini. Kalau adik-adik di rumah, boleh dibuat sendiri gambarnya, boleh nyari di majalah, tapi gambar yang diperlukan, boleh gambar binatang yang bersahabat, boleh gambar tumbuh-tumbuhan seperti leli ini adalah bunga persahabatan, boleh gambar burung merpati, ini adalah burung yang bersahabat. Nah, kemudian lumba-lumba ini adalah binatang yang sangat bersahabat di lautan, binatang penolong. Nah, kemudian kalau sudah digunting gambarnya ini, nah dikasih lem di belakangnya ya. Nah, diisiin lem, setelah dilem ditempelkan. Nah, ditempelkan. Sesudah ditempel, adik-adik jangan lupa diisi tulisan. Nah, seperti ini. Sahabat istimewa. Siapa sahabat istimewa kita? Iya, Tuhan Yesus. Diisi tulisan sahabat istimewa. Kemudian jangan lupa supaya bisa ditempel, kita potongin double tipnya. Tapi hati-hati ya adik-adik ya, supaya tangannya tidak kena gunting. Kita siapkan selotipnya, gunting. Nah, cukup segini ya. Kemudian ditempelkan di belakang gambar. Di sini ditempel. Nah,
ini jadinya. Kemudian adik-adik boleh buat banyak loh. Nanti bisa dikasih teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ditempelkan, dibuka selotipnya, kemudian bisa ditempelkan di baju, bisa ditempelkan di tasnya, bisa ditempelkan di tempat pensil, bisa ditempelkan di temboknya anak-anak supaya bisa dilihat ya. Nah, anak-anak, adik-adik ya, itulah cara membuat pin yang diberi tulisan, diberi judul Sahabat Istimewa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, hanya satu-satunya sahabat yang paling istimewa itu adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menolong kita, memelihara kita dalam kehidupan sehari-hari, dan Dia menyelamatkan hidup kita. Nah, jangan lupa ya, sahabat sejati kita Tuhan Yesus. Selamat mencoba ya adik-adik semua ya. Nah, siapa tahu nanti belum bisa papa mamanya yang menolong supaya anak-anak adik-adik semua bisa punya pin. Nah, yuk semangat, selamat mencoba. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu untuk kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami boleh melakukan ibadah online di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami, dimanapun mereka berada, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah mereka dapat melakukan aktivitas mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka dapat belajar di rumah mereka, dapat bermain di rumah. Di mana situasi saat ini ya Bapa, biarlah Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau pulihkan virus corona yang ada di dunia ini ya Bapa. Biarlah darah-Mu menyucikan semuanya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus anak-anak kami dimanapun mereka berada, jauhkan mereka dari bahaya virus corona ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kesetiaan untuk anak-anak kami untuk tetap disiplin melakukan protokol kesehatan sehingga mereka terbebas dari virus ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di dunia ini, terlebih di Pulau Bali ini. Biarlah Engkau memimpin setiap pendeta-pendeta kami, setiap gereja-gereja kami ya Bapa. Biarlah gereja kami ini dapat menjadi berkat, diterang di tengah bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan jajarannya dari tingkat atas sampai tingkat bawah di desa-desa. Biarlah Engkau menutup bungkus mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga mereka membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang maju Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat sungguh-sungguh bekerja dengan takut akan Engkau.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah Engkau memberkati kami, biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan ajar kami untuk kami dapat mengelola persembahan-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka di tengah situasi saat ini. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau mampukan mereka bertahan, Engkau mampukan mereka untuk selalu dapat hidup dengan berkecukupan Tuhan, dan selalu dapat mengucap syukur atas segala berkat yang boleh mereka terima. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar seru doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita memuji terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.